Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bertemu dan berkumpul di dalam majelis yang penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Majelis nasihat dan juga pertemuan yang mudah-mudahan mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan juga pertemuan yang bisa dijadikan sarana agar kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling nasihat menasehati. Adapun terkait keilmuan, kita bersama-sama di sini belajar. Sedikit pun tidak ada perasaan bahwa wah, saya yang di depan adalah yang mengajar dan Bapak Ibu yang belajar. Tidak sama sekali. Berkaitan dengan keilmuan, kita sama-sama buka kitab, sama-sama belajar. Dan bisa jadi sangat mungkin bahwa Bapak Ibu yang di hadapan saya pastinya lebih berpengalaman, lebih berilmu, dan bisa jadi juga secara amal lebih baik dari saya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya duduk di atas mimbar ini saya merasa sungkan. Seandainya bisa request duduknya di bawah lebih baik. Ya, cuma sudah disiapkan ya. Saya menghormati yang bikin ya, yang buat ya, mudah-mudahan dimaklumi dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dibilang nyaman, saya ingin belajar bareng dan kita duduk bersama di bawah semuanya. Namun masjid sudah memfasilitasi seperti ini, ya apa boleh buat. Saya hanya meminta izin dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Mungkin saya lebih muda, lebih ya junior dibandingkan bapak-bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah ketika kita dipilih oleh Allah memeluk agama yang benar, yaitu agama Islam. Agama yang memiliki keunggulan, keistimewaan, dan keutamaan. Di antara keutamaan dan keistimewaan Islam itu adalah ajarannya yang sangat fleksibel. Di dalam ajaran Islam ada perkara-perkara yang wajib, di mana definisi wajib adalah ketika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sepintas kita memahaminya berarti mutlak harus dilakukan, karena kalau tidak pasti berdosa. Namun ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, dari perkara yang wajib saja, kita tidak bahas yang sunnah, apalagi yang mubah. Yang wajib saja, yang kita pahami secara definisi, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, maka Islam ajaran yang sangat fleksibel. Karena ada perkara-perkara wajib, bisa jadi perkara wajib itu digugurkan kewajibannya, artinya dihilangkan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ada satu fikih yang berbunyi la wajiba ma'a ya,
adamil qudrah. La wajiba ma'a adamil qudrah. Tidak ada kewajiban bersama hilangnya kemampuan. Tidak ada kewajiban ketika tidak adanya kemampuan. Luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang wajib, yang harus dikerjakan bisa menjadi gugur kewajiban itu ketika tidak ada kemampuan melaksanakannya. Ibadah haji yang hukumnya wajib bagi yang mampu, maka ketika tidak mampu, gugurlah kewajiban itu. Bahkan ketika secara finansial mampu, kemudian secara fisik juga sehat, mampu dan kuat, namun ternyata ada sisi keamanan yang tidak didapatkan karena misalkan adanya peperangan yang menghalangi perjalanan haji, maka gugurlah kewajiban haji itu, sama sekali tidak berdosa ketika seseorang meninggalkannya. Begitu pula membayar zakat, hukumnya wajib bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu justru menjadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ini gambaran ajaran Islam yang wajib saja bisa hilang kewajibannya ketika tidak ada kemampuan. Yang kedua, bisa jadi yang wajib waktunya ditunda, digeser waktunya, tidak harus pada waktu tersebut. Contohnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah menyatakan, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa sakit atau sedang safar sementara dia berada di bulan Ramadan yang harusnya dia wajib puasa, maka boleh tidak puasa dan menggantinya di hari lain. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini salah satu prinsip yang juga bisa diterapkan dalam bab pengobatan Islam, bahwa puasa itu menyehatkan bagi orang yang sehat. Artinya kalau orang sehat ingin lebih sehat, maka salah satu sebabnya dengan puasa, walaupun hadisnya dhaif ya. Tapi fakta membuktikan bahwa puasa semakin menyehatkan. Tapi jangan berpuasa atau puasa dilakukan orang sakit. Bayangkan Ramadan saja, bulan yang mulia, harusnya orang dibolehkan saja puasa ketika sakit karena bulannya bulan mulia, tapi diminta oleh Allah untuk menundanya. Artinya orang yang sakit jangan disuruh nahan sesuatu dari makanan minuman, apalagi disuruh puasa, kecuali ada kepentingan operasi misalkan ya, atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Ini satu prinsip. Maka orang sakit jangan nahan-nahan dari makanan dan minuman, karena yang sedang puasa saja dibatalkan ketika sakit. Artinya kalau sakit harus banyak makan, Pak. Banyak makan dan banyak minum. Dan jangan kita berpendapat bahwa saya nggak bisa makan ini makan itu karena sakit. Saya makan sate kambing kok geliang, yang salah satenya apa badannya, Pak? Napa, Pak? Sate kambing itu halal apa haram? Halal ya. Nah, ketika waduh makan sate kambing kok geliang ya, sing salah niku badannya yang tidak normal atau satenya? Badannya. Kalau itu halal, bahkan thayyiban, halalan thayyiban, harusnya bagus. Maka kalau ke dokter berobat, bilang ke dokternya, "Dok, saya kalau makan sate itu geliang. Tolong obati supaya kalau makan sate nggak geliang." Jangan nuruti dokternya. Kalau begitu Bapak jangan makan sate. Waduh. "Dok, saya alergi udang dan kerang." Kata dokter, "Ya udah, jangan makan udang, jangan makan kerang." Ini satu kekeliruan sebenarnya yang sudah pembodohan sejak lama. Jadi bilang sama dokter, "Dok, saya kalau makan udang, makan kerang itu alergi, gatel. Bagaimana jenengan obati saya supaya saya bisa makan udang dan kerang?" Bilang gitu aja sama dokternya. Ini satu prinsip, bahwa puasa yang begitu hebat pahalanya di bulan Ramadan karena sakit boleh ditunda di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Artinya orang yang sakit malah disuruh makan, jangan berpuasa. Bukan sebaliknya, orang yang sakit malah kebalikan disuruh puasa. Ini di luar tema, di luar konteks, namun ini ada kaitannya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang wajib
karena fleksibelnya Islam bisa jadi digugurkan kewajibannya atau ditunda waktunya, digeser ke waktu yang lain. Yang ketiga, yang wajib bisa jadi mendapatkan dispensasi alias rukhsah. Contohnya sholat qashar. Karena sakit, karena safar, maka orang yang tadinya sholat zuhur, asar, dan isya 4 rakaat dipotong hanya jadi 2 rakaat. Ini menunjukkan keistimewaan Islam. Yang wajib itu juga bisa jadi dalam kondisi tertentu dipotong, dirukhsah, dapat keringan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula amal-amal sholih. Ada amalan-amalan sholih ketika kita belum mampu melaksanakan amalan sholih tersebut, ya, ketika belum mampu atau memang belum ada peluang itu, maka Islam memberikan amalan alternatif, amalan pengganti dari amalan yang bisa kita lakukan tadi. Dan ini dalam banyak amalan bisa kita lakukan. Seperti contoh sedekah. Ya. Sedekah secara asal adalah menginfakkan sebagian harta dengan uang, dengan harta. Namun ketika harta tidak ada, maka Allah berikan alternatif bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Rasulullah menyatakan dalam hadis Bukhari, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, ketika tidak mampu sedekah uang, ada sedekah yang lain. Ini luar biasanya Islam di situ. Kemudian ibadah haji. Ketika seseorang belum diberi kemampuan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan peluang amalan-amalan lain untuk dilaksanakan dan nilainya seperti ibadah haji. Contohnya sholat sunnah isyraq yang biasa Bapak Ibu lakukan. Ketika sholat subuh berjamaah di sini, kemudian setelah sholat subuh duduk berzikir atau baca Quran atau di pengajian sampai terbitnya matahari, kemudian ditunggu kurang lebih 15 menit atau 10 sampai 15 menit, kemudian sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya seperti pahala haji dan umrah secara sempurna. Ini contoh juga. Nah, maka selain tadi yang wajib ada yang digugurkan kewajibannya, yang wajib ada yang digeser waktunya, yang wajib ada yang diringankan atau dikurangi bebannya, dan juga ada amalan-amalan besar yang mungkin kita belum mampu melakukannya atau belum ada kesempatan, maka ada amalan penggantinya. Dengan catatan Bapak Ibu jamaah sekalian, amalan pengganti ini dilakukan ketika memang tidak mampu melakukan amalan yang pokok atau tidak ada kesempatan. Ketika ada kemampuan dan kesempatan, maka yang amalan pokok tadi tetap harus dilakukan. Jangan sampai ketika kita memiliki harta sebenarnya yang sangat bisa melakukan sedekah dengan uang, lalu kita berpendapat, wah ini kan katanya setiap kebaikan sedekah, saya cukup tersenyum saja kepada teman saya. Rasulullah menyatakan, tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sedekah. Berwajah ceria di depan saudaramu adalah sedekah. Wah, ini punya uang, daripada disedekahkan, sedekahnya dengan senyuman saja. Ini kesalahan. Kalau memang mampu kepada amalan yang pokok tadi, sedekah dengan uang, dengan harta, kita laksanakan. Yang lainnya sebagai tambahan. Bukan dengan beralasan bisa sedekah dengan yang lain, akhirnya sedekah yang dengan uang ditinggalkan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ketika seseorang mampu ibadah haji dan umroh, mampu fisiknya, mampu dananya, dan juga aman kondisinya, lalu dia berpendapat nggak usah ibadah haji, pegel-pegel biayanya larang, cukup sholat isyraq saja. Nah, ini kesalahan juga Pak ya. Jadi jangan salah paham bahwa walaupun ada amalan alternatif, maka yang pokok ketika mampu dan ada kesempatan, maka tetap yang pokok ini dilakukan. Okay.
Nah, pada malam hari ini, mungkin sebenarnya dulu entah berapa tahun yang lalu pernah mungkin kita bahas atau mungkin di beberapa masjid lain, yaitu sebuah amal yang sangat tinggi nilainya di dalam Islam yang bernama al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah bimakna al-qital, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah menyatakan bahwa jihad itu adalah dirwatu sanamil Islam, puncak tertingginya amal dalam Islam. Bapak, kalau kita bandingkan dengan ibadah lain, contohnya sholat itu adalah ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh fisik badan kita. Kalau zakat, ibadah maliyah dengan harta. Kalau haji, gabungan, ya badaniyah wa maliyah, badannya ya uangnya. Tapi kalau jihad, ya badannya ya uangnya bahkan nyawanya. Bedanya situ. Sehingga Rasulullah menempatkan bahwa jihad itu adalah al-jihadu dirwatu sanamil Islam, ya. Atau dalam hadisnya disebutkan wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya puncak amalan dalam Islam itu jihad fi sabilillah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinannya dua, mendapatkan kemenangan artinya dia hidup, apakah kondisi terluka ataupun tidak, atau yang kedua meninggal gugur di medan perang. Maka dua-duanya tentu memiliki keutamaan. Dan orang yang gugur di medan perang, bila memang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia gugur sebagai seorang syahid yang memiliki keutamaan khusus. Orang yang mati syahid itu pertama diampuni dosanya sejak tetesan darah pertama. Diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika ruhnya dipisahkan dari jasadnya ketika sakratul maut, maka dia merasakan seperti gigitan semut. Tidak sakit sama sekali, seperti digigit semut, cetit. Yang ketiga, ketika dia di alam kubur bebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tidak ditanyakan sama sekali. Sehingga Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, mengapa orang yang gugur di medan perang tidak ditanya, diuji di alam kubur oleh malaikat munkar dan nakir, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kafa bibaraqatis suyufi fawqa ru'usihim fitnah. Cukuplah baginya ujian ketika sesaat sebelum meninggal itu ada kilatan pedang di atas kepalanya. Dia kehilangan nyawanya satu-satunya. Dia meninggalkan dunia demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup, tidak butuh diuji lagi. Sudah cukup sehingga lolos. Ya, jalur khusus, tidak ada pertanyaan di alam kubur. Padahal pertanyaan di alam kubur ini sangat menentukan sekali, Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama di alam akhirat sebelum persinggahan-persinggahan lainnya. Jadi alam kubur bukan tempat peristirahatan terakhir, tapi persinggahan pertama. Ya, kalau ada penceramah di kuburan, kita antar saudara kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Nun sewu keliru Pak Ustadz. Ini baru persinggahan pertama. Ada yang berani Pak negor gitu. Seringkali ini salah menyampaikan. Persinggahan pertama sebelum persinggahan lainnya. Maka kata Rasulullah SAW, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa ma lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Siapa yang selamat di alam kubur, setelahnya lebih mudah lagi. Siapa yang tidak selamat di alam kubur, setelahnya lebih berat lagi. Selamat dan tidaknya ketika seseorang mampu atau tidaknya menjawab pertanyaan kubur.
Kalau sanggup dan bisa menjawab dengan tegas, lugas pertanyaan kubur, dia lolos. Kalau tidak, tidak lolos. Nah, orang yang mati syahid tidak diuji lagi di alam kuburnya. Satu-satunya yang diantara hamba-hamba Allah yang tidak ditanyai dan didatangi malaikat munkar dan nakir adalah orang yang mati syahid. Kemudian saat kiamat kubro, kiamat besar, di mana tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil mengguncang alam semesta, baik yang di bumi maupun di langit. Bahkan seluruh ruh-ruh yang sudah meninggal ketika ditiup sangkakala yang pertama dan terjadi kiamat besar, semua ruh itu kaget, ya, kecuali ruhnya orang yang mati syahid. Ya, dia tetap tenang. Kemudian orang yang mati syahid akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia kenakan saat meninggal ketika perang di jalan Allah. Kata Rasulullah, memakai pakaian yang bercucuran darah atau ada darah di pakaiannya, warnanya merah darah tapi wanginya wangi kasturi. Kemudian diantaranya lagi adalah akan dinikahkan dengan 70 bidadari. Ya, ditambah 2 yang memang jatahnya. Ini diantara kelebihan orang-orang yang mati syahid. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang melakukan jihad fisabilillah, apakah dia itu hidup atau selamat dan menang ataupun meninggal dunia, masing-masing memiliki keutamaan. Karena jihad fisabilillah adalah puncak amalan dalam Islam. Di mana hari ini banyak di antara kaum muslimin jangankan berjihad, bahasnya saja tidak. Ya. Bahkan kecenderungannya banyak yang alergi. Ini memang propaganda Amerika ini cukup berhasil dari satu sisi, yaitu dengan adanya global war for terrorism, ya. Perang global melawan teroris. Yang dituduh teroris adalah Islam atau kaum muslimin. Tujuannya apa? Selain merusak citra Islam dan kaum muslimin, juga mematikan ruh jihad. Karena selalu diidentikan kalau bahas jihad berarti teroris. Seorang mujahid adalah teroris. Akhirnya banyak di antara kaum muslimin yang terbawa juga. Tidak mau bahas-bahas masalah jihad. Subhanallah. Ini musibah, ya, musibah besar kaum muslimin. Bukankah Rasulullah telah menyatakan idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah bertransaksi dengan sistem 'ainah, salah satu jenis riba yang dimanipulasi seperti bukan riba. Riba yang dikemas seolah-olah bukan riba. Kalau ribanya jelas, enak kelihatan. Kalau inah ini dimanipulasi. Kalau kalian sudah melakukan sistem transaksi jual beli dengan sistem inah, kemudian kalian ambil ekor-ekor sapi dan ridho dengan perkebunan, artinya sibuk dengan urusan dunia. Kalau kalian sudah hubud dunia, pokoknya dapat uang, tidak peduli halal haram, tidak peduli ini jalan yang diridhoi Allah atau tidak, yang penting dapat uang, mau riba atau bukan terserah. Kemudian sibuk dengan urusan-urusan dunia, dan kata Rasulullah wa taraktumul jihada, dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah. Ada 4 disebutkan di sini. Sistem inah, ngambil ekor sapi, kemudian ridho dengan perkebunan, kemudian meninggalkan jihad. Yang 3 ini adalah penjelasan tentang hubbud dunya, dan taraktumul jihad, meninggalkan jihad adalah tentang karahiyatul maut. Maka yang disebut penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kematian. Maka rinciannya adalah cinta dunia, yaitu diantaranya menghalalkan segala cara, tidak peduli riba atau tidak, sibuk dengan perkebunan, sibuk dengan bisnis, dan takut kematian adalah meninggalkan jihad. Kata Rasulullah, kalau kalian sudah hubbud dunya wa karahiyatul maut, meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan, kekalahan, ya, keterpurukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ditindas, dizolimi, tidak ada yang mampu menolong dan tidak ada peluang sekali untuk mengangkat diri. Lemah.
terpuruk, kalah, ya diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Kenapa sebabnya? Karena meninggalkan jihad. Dan kalian tidak akan pernah dihilangkan dari segala keterpurukan ini sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, bab jihad ini memang sangat jarang dibahas akhir-akhir ini. Karena para dai-nya pun agak khawatir, wah nanti kalau saya bahas di mimbar jihad nanti saya dituduh teroris, ditangkap gimana. Termasuk juga beberapa takmir masjid yang pernah saya sampaikan, perpesan Ustaz nanti tolong kalau di mimbar jangan singgung-singgung jihad ya gitu. Begitu pula kaum muslimin secara umum, jangankan untuk berjihad, menyebut nama jihad nun sewu seperti alergi gitu. Ini musibah bagi kaum muslimin. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jihad adalah puncak amalan dalam Islam. Tapi belum tentu kita diberi kesempatan atau diberi kemampuan untuk bisa melakukannya. Contohnya sekarang negeri Palestina dijajah oleh Israel. Apakah kita juga mampu berjihad ke sana dengan badan kita, dengan mengangkat senjata? Selama ini kita sudah berdoa, ya. Selama ini kita sudah nyumbang, tapi untuk terjun belum tentu mampu. Ya. Banyak hal-hal yang tentunya yang menyulitkan kaum muslimin untuk bisa membantu saudaranya dengan fisik. Walaupun bisa berangkat ke sana, belum tentu bisa perang, malah merepotkan teman-teman di sana. Gitu. Bisa jadi begitu. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, tanpa menghilangkan yang pokok yaitu jihad dan esensinya, maka ketika tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan alternatif yang pahalanya setara dengan pahala jihad fisabilillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti saya sampaikan di awal, kalau ada yang alternatif bukan berarti yang pokok ditinggalkan ketika kita mampu dan ada kesempatan. Namun ketika tidak mampu, tidak ada kesempatan, maka amalan-amalan alternatif bisa kita lakukan. Dan saya mengajak kepada diri saya pribadi tentunya, dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita sibukkan diri kita dengan amal-amal seperti ini, daripada menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, saya bawa satu tema yang berjudul amalan yang pahalanya setara dengan jihad. Saya ambil dari sebuah tulisan yang berjudul Al-a'malus salihatul lati ya'dilu sawabuha al-jihadu fi sabilillah. Jadi ternyata dalam Islam ada amalan-amalan yang bobotnya sangat berat di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Di timbangan neraca akhirat nanti bobotnya sangat berat. Nah, di antara amal-amal yang bobotnya berat itu adalah amalan-amalan yang setara dengan pahala jihad fisabilillah. Al-a'malus salihatu allati ya'dilu sawabuha al-jihadu fisabilillah. Amalan-amalan soleh yang pahalanya ya'dilu seimbang setara dengan jihad fisabilillah. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu at-takassubu li'ifafin nafsi wa li'alatil iyal wa libirril walidain. Yang pertama, perbuatan atau amal yang pahalanya setara dengan jihad fisabilillah adalah bekerja untuk menjaga harga diri, ya, dan juga untuk menghidupi keluarga, dan juga untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bekerja yang tujuannya apa? Menjaga diri. Nanti kita jelaskan di belakang. Dan juga menghidupi, menafkahi keluarga, dan juga untuk berbakti kepada kedua orang tua. Rawa Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, meriwayatkan, beliau berkata, ini dalam kitab Sahih As-Suyuti, ya, dalam kitab Jami'us Shaghir, dan hadisnya hadis yang sahih. Ya, sahabat Ka'ab bin Ujrah ini berkata, marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun para'a ashabuhu
min jildihi wa nasyatihi ma a'jabahum faqalu ya Rasulullah law kana hadza fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a riya'a wa mufakharatin riya'an wa mufakharatun fa huwa fi sabilis syaiton. Jadi para sahabat itu ketika suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lewatlah seorang laki-laki yang dari kulitnya dan juga semangatnya itu hebat. Maksudnya orang ini kelihatan perkasa gitu Pak ya. Di Rasulullah itu sering menyampaikan ilmu, tidak hanya di mimbar, tapi sedang berjalan, sedang duduk-duduk, yang dibahas juga ilmu Pak ya. Nah, ini salah satu pelajaran bagi kita bahwa kalau bisa obrolan-obrolan kita itu berbobot, ada nilai ilmunya di sana. Tidak ngalor ngidul, tidak jelas jeluntrungnya ya. Bisa berupa tanya jawab, yang bertanya, yang menjawab, atau saling bertukar ilmu, bertukar pikiran, ini lebih baik. Ketika Rasulullah bersama para sahabat, lewatlah seorang laki-laki yang terlihat perkasa, kulitnya kelihatan ya, kemudian semangatnya ya, itu sangat mempesona, a'jabahum. Jadi para sahabat merasa takjub, ini orang kekar, badannya sehat, wah luar biasa nih. Ibaratnya itu getot ya apa ya bahasanya orang Jawa bilang. Kenapa? Gotot kok getot. Iya. Ini kalau orang Jawa itu wah iki wong iki balung wesi ya, sumsum tembogo. Otot kawat balung wesi, sumsum tembogo, kulit seng ya, kulit seng. Gambarannya seperti itu. Ini orang hebat, kuat. Nah, maka para sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, seandainya orang ini ikut jihad, wah hebat sekali ini, kuat ini. Pasti ini menangan ya gelut gitu ya bahasanya gitu ya. Hebat orang ini kalau jihad fisabilillah. Maka Rasulullah bersabda, jika dia keluar dalam rangka bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang kecil, dia bekerja banting tulang ya. Dia melakukan pekerjaan, apakah berdagang, apakah ke sawah, apakah menjadi pegawai, apa saja. Kalau dia keluar untuk bekerja, untuk menghidupi anak-anaknya yang kecil, maka dia fisabilillah, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia keluar berjalan bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah sangat tua renta, ya, dia bekerja untuk menghidupi orang tuanya yang sudah tua renta. Nggak ada yang menyuplai kehidupan keperluan orang tuanya kecuali dia. Dia bekerja dapat uang, terus dia menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia fisabilillah kata Rasulullah. Dan jika dia keluar dalam bekerja untuk dirinya sendiri, yaitu untuk menjaga harga dirinya supaya tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Apapun jenis pekerjaannya, tapi dia tidak minta-minta. Ya, selama pekerjaan itu halal, maka dia juga sedang jihad fisabilillah. Dan jika dia keluar berusaha bekerja, ya, namun dalam rangka riya, ya, dan sombong, maka dia berada fisabilis syaiton. Dia sedang berjuang di jalan syaiton. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang kita geluti selama ini, apapun jenisnya selama itu halal, kalau diniatkan ibadah, pertama dapat ibadah. Yang kedua, kalau kita paham ilmunya, maka selain niat ibadah, maka nilai ibadahnya, pahalanya itu setara dengan pahala jihad fisabilillah. Jadi yang diperlukan oleh kita itu Pak, manajemen niatnya saja Pak. Kalau kita bekerja, berangkat pagi, pulang malam, berbisnis, pontang-panting, tapi
kurang dalam memanage niatnya, ya hanya dapat uang saja mungkin. Nah, maka menghadirkan niat ini harus terus diperbaharui. Kalau bisa setiap hari, setiap mau berangkat bekerja, bismillah ya Allah, saya bekerja ini dalam rangka ibadah, dalam rangka jihad fisabilillah. Maka akan dapat pahala setara dengan jihad fisabilillah. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau tidak diniatkan demikian sangat rugi, Pak. Kalau pekerja swasta itu 8 jam ya standarnya Pak ya, per hari ya. Itu sudah termasuk istirahat 1 jam ya. Saya juga pernah beberapa kali pindah-pindah kerja pabrik, merasakan berangkat jam 7, pulang jam berapa kali jam 7? Jam 4 ya. Jam 4 istirahatnya 1 jam. Tapi sering-seringnya molor, pulangnya jam 6 gitu ya. Kadang-kadang juga 2 kali jam kerja, berangkatnya dari rumah jam 6 karena masuk jam 7, pulangnya jam 11 sampai jam 12. Itu sering. Bahkan kadang berbulan-bulan berangkat habis subuh, pulangnya tengah malam. Itu sempat mengalami seperti itu. Mengalami bekerja di beberapa tempat, begitu pula berdagang. Sudah mencoba berbagai macam, bisa merasakan. Nah, kalau berjam-jam dalam sehari, anggaplah 10 jam dengan perjalanannya. 10 jam. Berarti Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu yang Allah berikan 24 jam, ini sudah tersita 10 jam, tersisa berarti 14 jam. Yang 14 jam tidurnya berapa jam Pak kira-kira? Rata-rata 6 sampai 8 ya. Kalau dibuat maksimal 8, berarti 8 sama 10 18 jam. Sisa 6 jam. 6 jam dulinan HP 2 jam. Wah, sisanya 4 jam. Buat apa kira-kira yang 4 jam aja, Pak? Buat mancing atau yang lainnya. Nah, maka 10 jam untuk bekerja, ini kalau tidak diniati ibadah, tidak diniati jihad, lewat begitu saja, Pak. Cuma dapat uang yang mungkin cukup untuk kehidupan sehari-hari saja. Dan ada yang sudah bekerja itu sampai selama hidupnya sampai 40 tahun, 50 tahun ada. Umurnya 65, kerjanya berapa tahun itu? 40 tahun kadang ya, dari mulai lulus kuliah udah kerja. Bahkan setelah pensiun pun masih ada pekerjaan lagi, hampir sepanjang hidupnya. Kalau tidak diniati ibadah, tidak diniati jihad fisabilillah, maka hanya dapat dunianya saja, dapat uangnya saja. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu jamaah sekalian, yang terpenting adalah memonitoring niat kita. Niatkan untuk ibadah dan jihad fisabilillah. Ketika kita bekerja, maka pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Ini yang pertama. Yang kedua, thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu, belajar ilmu. Semua dalil baik dari Al-Quran maupun dalam hadis, kalau ada kata-kata ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama. Kita luruskan dulu pengertiannya. Ketika Al-Quran menyatakan ilmu, hadis juga menyatakan ilmu, yang wajib dicari, yang dimaksud adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia tetap dianjurkan. Tapi maksud saya, ketika ada hadis atau ayat yang menyatakan carilah ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Bukan berarti ilmu dunia tidak boleh, malah dianjurkan. Bahkan juga ilmu dunia, kalau itu membawa kebaikan untuk kaum muslimin, untuk Islam, maka juga berpahala. Kalau ilmu itu juga menjadi sebab kita bisa menafkahi keluarga, maka kembali mendukung yang pertama tadi. Namun yang dimaksud di sini mencari ilmu yang bernilai pahala jihad fisabilillah adalah mencari ilmu agama atau mengaji bahasa kitanya. Ada hadis hasan li ghairihi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya. Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu agama,
dia berangkat dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia fi sabilillah, dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Seperti yang dilakukan Bapak Ibu jamaah sekalian pada malam hari ini, bagian dari amalan yang pahalanya setara dengan jihad fi sabilillah. Wa min dzalika talabul ilmi syar'i fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Dan belajar ilmu agama atau ilmu syar'i di Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang khusus. Karena konteks hadisnya adalah di Masjid Nabawi. Bukan berarti masjid yang lain tidak baik, tapi ini pengkhususan. Ada hadis lain yang mana ada nilai lebih bagi orang yang belajar ilmu agama di Masjid Nabawi. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, hadis sahih dalam Sahihul Jami, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa masjidi hadza. Kalimatnya jelas, man jaa masjidi hadza. Siapa yang datang ke masjidku ini, ada kata ini, artinya waktu itu Nabi menyatakannya Masjid Nabawi, bukan masjid secara umum ya. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamahu aw yu'allimuhu, yata'allamahu aw yu'allimuhu, fa huwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Ya. Nah, Rasulullah menyatakan siapa yang datang ke masjidku ini dan dia tidak datang kecuali untuk kebaikan, yaitu dia belajar dan mengajar. Posisinya belajar atau mengajar. Maka sesungguhnya dia berada pada manzilatul mujahid, pada posisi seorang mujahid fi sabilillah. Ya. Wa man ja'ahu li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati rajul yanduru ila mata'in ghairi. Siapa yang datang selain untuk niat tadi, niatnya yang lain, maka dia pada posisi laki-laki yang mencari perhiasan selainnya. Maksudnya tidak mendapatkan keutamaan tadi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau belajar dan mengajar di Masjid Nabawi memang khusus. Pelakunya menempati posisi seperti mujahid fi sabilillah. Namun bukan berarti khusus ini menunjukkan bahwa kalau di masjid lain tidak dapat pahala seperti pahalanya jihad. Sebagaimana hadis yang pertama tadi. Ya. Maka dua hadis ini sama-sama bisa diaplikasikan, namun yang Masjid Nabawi tentunya lebih ya, nilainya lebih dibandingkan masjid yang lainnya. Makanya Bapak Ibu yang pernah ibadah haji maupun umroh, kalau di Masjid Nabawi itu sedikit ada perbedaannya dengan Masjidil Haram gitu. Kalau di Masjidil Haram memang orang cenderung sibuknya untuk beribadah seperti tawaf, iktikaf dan lain-lain ya. Tapi kalau Masjid Nabawi sholat, kemudian berada di halaqah-halaqah ilmu. Kita bisa merasakan yang pernah ibadah haji atau umroh, begitu selesai sholat, zikir setelah sholat, kemudian ada kumpulan, kita bisa milih yang mana. Wah, ini kajian tentang fikih, ini tentang akidah, yang ini tentang tahsin Al-Quran dan seterusnya. Masya Allah, suasana yang damai, indah, ngangeni, luar biasa. Mudah-mudahan yang belum Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bisa berangkat ke sana, dan yang sudah bisa kembali lagi ke sana, insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini poin yang kedua, orang yang belajar agama, ngaji, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi pahalanya. Saya persingkat. Yang ketiga, haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hasan li ghairihi, beliau bersabda, innal hajja wal umrata min sabilillah wa inna umrata fi ramadhana ta'dilu hajjah. Sesungguhnya haji dan umrah itu min sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah. Dan orang yang umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti orang haji. Berarti haji itu lebih besar pahalanya daripada umrah. Ya. Tetapi kalau umrohnya di bulan Ramadan, pahalanya seperti ibadah haji. Dan orang yang haji dan umroh itu pahalanya seperti orang yang
jihad fi sabilillah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang berikutnya keempat, saya persingkat. Yang keempat, at-tamassuku bis sunnati zamanal fitani, yaitu berpegang teguh dengan sunnah ya di zaman penuh fitnah. Bila ada kata sunnah, as-sunnah di sini maksudnya bukan secara fikih, amalan yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Sunnah di sini artinya at-thariqah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, artinya Islam itu sendiri. Jadi kalau ada kata-kata sunnah berdiri sendiri, maka yang dimaksud adalah Islam itu sendiri, yaitu Quran dan hadis. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau disebut Al-Quran dan sunnah, maka sunnah yang dimaksud adalah hadis. Kalau hukumnya sunnah berarti hukum fikih. Tapi kalau disebut sunnah saja, berarti maksudnya Islam itu sendiri, Al-Quran dan hadis, begitu. Maka berpegang dengan Al-Quran dan hadis di zaman penuh fitnah ini termasuk jihad fi sabilillah. Rasulullah bersabda, inna min waraikum zamanun sabrun litamassuki fihi ajru khamsina syahida. Sesungguhnya di belakang kalian ada satu zaman atau zaman-zaman di mana orang yang sabar berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya menyamai 50 orang yang mati syahid. Masyaallah. Hari ini hari yang penuh fitnah Bapak Ibu jamaah sekalian. Bahkan sangat penuh dengan fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat dan lain-lainnya. Maka siapa yang sabar berpegang dengan kebenaran, berpegang dengan Quran hadis, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sabar dengan itu semua, maka pahalanya setara dengan 50 orang yang mati syahid. Nah, kemudian berikutnya nomor 5, qaulul haqqi inda sultanin jair, mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang jahat. Mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, maka ini termasuk jihad fisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Pemimpinnya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siang malam menjadi perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasulullah yang usianya tidak jauh beda dengan Rasulullah SAW, yang meninggal pada peristiwa perang Uhud. Bahkan dadanya dibelah oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Dadanya dibelah, jantung dan hatinya dikeluarkan, dikunyah, dikoyak. Sehingga ketika Rasulullah melihat jenazah Hamzah ini, Rasulullah sangat terpukul, sangat sedih. Paman yang beliau cintai meninggal, seorang syahid dalam kondisi terkoyak dadanya. Maka beliau bersabda, penghulu pemimpinnya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Pemimpinnya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan juga seseorang yang berdiri tegak di hadapan penguasa yang zalim, lalu dia menyampaikan tentang perintah dan larangan, dia berdakwah kepadanya, lalu pemimpin itu membunuhnya, maka dia juga termasuk sayyidus syuhada, para penghulunya para syuhada. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar yang paling berat adalah kepada para penguasa, yang mayoritas para dai tidak ambil bagian, tidak berani. Ya. Apalagi nahi anil munkar, mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Ini tidak mudah, resikonya nyawa, minimal penjara. Nah, maka sedikit yang mendapatkan keutamaan ini. Siapa yang gugur dibunuh oleh penguasa yang dolim, yang jair, yang jahat, ketika dia berdakwah kepadanya, maka sama seperti dengan Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu pemimpinnya para syuhada. Berikutnya yaitu tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat, yang kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33, maka ini pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Nah,
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa poin yang karena terbatasnya waktu maka kita cukupkan sampai di sini. Saya rangkum Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa ketika amal yang tinggi nilai pahalanya belum bisa kita lakukan atau tidak adanya kesempatan yang diberikan, maka kita bisa melakukan amalan alternatif. Jihad fisabilillah adalah puncak amalan dalam Islam yang pahalanya sangat tinggi. Maka pahala jihad bisa diraih ketika kita tidak mampu melakukannya atau tidak ada kesempatan. Itu pertama dengan bekerja, menghidupi anak istri, kemudian menghidupi kedua orang tua, dan juga menjaga diri dari meminta-minta. Yang kedua, thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Kemudian yang ketiga yaitu haji dan umrah. Kemudian yang keempat, berpegang teguh dengan sunnah ajaran Rasulullah SAW di zaman penuh fitnah. Kemudian yang kelima, mengucapkan kebenaran di hadapan para penguasa yang jahat dan zalim. Kemudian zikir setelah salat itu tasbih, tahmid dan takbir. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian amalan yang pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Semoga bisa kita pahami dan semoga kita diberi kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.